Oke. Perkenalkan, saya Rahmita Ikasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, kategori 3. Kali ini akan menampilkan video PPL dengan problem based learning materi rotasi transformasi geometri. Selamat menyaksikan. Selamat siang 11.3. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Silahkan diwakili oleh siapa? Siapa? Alan. Oke, Alan, mana Alan? Oh, yuk. Tempat duduk siap ya. Jawaban. Dua selesai. Ini salam. Selamat siang. Selesai belajar apa sebelumnya? Kimia. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Nanda. Oke, Nanda sudah sehat. Kamu habis kenapa, Nanda? Jatuh. Oke, hari ini kita belajar rotasi seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tapi targetnya rotasinya adalah dalam bentuk matriks karena transformasi geometri. Kita lihat dulu. Kamu nggak sih? Nah, oke. Elemennya aljabar dan fungsi. Targetnya adalah di sini. Tujuan pembelajarannya hari ini melalui problem based learning, kalian diharapkan untuk dapat menganalisis sifat-sifat rotasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Terus kemudian kalian diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rotasi. Nanti kalian diharapkan berdiskusi terlebih dahulu. Oke, detail rinciannya seperti ini, kita lewatin saja. Nah, langkah-langkah pembelajarannya nanti. Pembelajaran klasikal, berkelompok, terus kalian diskusi LKPD-nya dikerjakan. Itu ada LTPD juga. Terus kemudian dipresentasikan, tapi presentasinya tidak semua karena ada 9 kelompok agar waktunya selesai tepat waktu. Kita wakili 4-5 kelompok ya. Oke, terus kemudian konfirmasi hasil LKPD kalian dan terakhir kuis. Oke. Penilaiannya ada 3, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap dari keaktifan kalian, dari cara diskusi kalian, kerjasamanya bagaimana, gotong royongnya bagaimana, keterampilan kalian dalam presentasi nanti, terus kemudian pengetahuannya dari kuis. Oke, apa saja jenis transformasi geometri? Ada 4. Yang pertama kita pelajari translasi, kemudian kemarin refleksi, sekarang rotasi, berikutnya dilatasi. Download dulu karena untuk untuk mengerjakan LKPD. Ini bahan ajarnya, silahkan di scan terus di download. Oke, sekarang lanjut ke sini. Ini gambar apa? Biang lala. Ada yang pernah naik? Pernah. Saya punya pengalaman yang tidak baik dengan ini sama bapak saya di usia 6 tahun mungkin, 6-7 tahun. Nah, biang lala tuh muternya kemana? Sarah atau berlawanan? Sarah jarum? Jam. Kadang baliknya dia berlawanan. Jalannya searah, baliknya tuh berlawanan. Nah, di dalam rotasi kita bisa pakai prinsip biang lala. Jadi rotasi itu adalah rotasi atau perputaran suatu bangun geometri adalah proses memutar bangun geometri itu terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu itu dinamakan sebagai titik pusat.
Selain titik pusat, suatu rotasi juga ditentukan oleh arah rotasi dan jauh atau besar sudut rotasinya. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, nilainya justru malah positif. Tapi kalau dia searah jarum jam, nilainya negatif. Ayo mengingat, tapi sudah ada penyelesaiannya. Sekarang berarti pertanyaannya, coba dicek, benar nggak? Kita diskusi LKPD, silahkan membentuk kelompok terlebih dahulu. Yuk, kelompok refleksi. Heterogen. Berarti satu kelompok 4 orang. Oke, desainnya teman-teman belum bisa saya pakai karena ketika di print pecah. Jadi saya pakai buat ngupload. Oke. Pertama kali yang kalian kerjakan atau kalian diskusikan itu adalah lembar kerja peserta didik. LKPD. Kalian bisa buka bahan ajar, terus kemudian saya kirimkan PPT di grup WA, itu bisa dibuka juga yang dari saya tadi, yang saya tampilkan di depan. Oke, nah nanti itu yang dipresentasikan. Berapa menit? 20 menit ya. Oke, sampai jam 2 lebih 5 menit. Yuk, silahkan. Ini maksudnya RA itu radius, komanya alpha gitu Bu. Y-nya alpha, R-nya itu X. Bu, di situ ada cos alpha plus beta. Kok jadinya cos min sin sin? Jadi di dalam trigonometri itu ada rumus penjumlahan dan selisih. Penjumlahan, ketika kalian ketemu dua penjumlahan cos alpha plus beta atau cos A plus B, itu sama dengan cos min sin sin atau cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Saya tahu trigonometri setelah materi ini. Tapi hasil dari persamaan rotasi itu awalannya dari penjumlahan trigonometri. Cos A plus B itu sama dengan cos A cos B, kebalikannya min sin A sin B. Kalau di sini min berarti di sini plus. Jadi kalau cos A min B ya berarti cos plus sin. Nanti ketemu di trigonometri. Kalian boleh searching loh ya. Terus nanti LTPD-nya kan ada 2 soal. Berarti dari LKPD 5 kelompok, terus 2 kelompok ya. Nomor 1 dan nomor 2. Wah, ini nomor 1 kelompok yang LTPD kita acak aja ya. Biar hadir. Gimana? Iyo. Oh begitu. Yang diacak yang sisanya. Iya, boleh. Hai para pemuda-pemudi 11-3. Ini diskusi ya, bukan bagi tugas ya. Ya. Diskusi ya. Jadi kalau dari bahan ajar kalian tidak mencukupi, kalian bisa searching. Kalau kalian masih bingung dari bahan ajar atau bahan yang kalian dapatkan, kalian bisa bertanya.
Nanti terakhir ada kuis. Kalau nggak ngerti bisa jadi nggak bisa mengerjakan. Ini tuh kita lihat dari yang ini aja. Ini bisa Ersin gimana? Yang Y. X A Y A diputar sejauh theta radian. Theta radian kan ini. Set. Ada butuh bantuan? Kenapa? Yang mana? Kan nanti ada persentase. Loh, sudah mulai yuk. Dari yang pertama dulu di depan. Kelompok 9. Kelompoknya siapa? Syifa. Arsya. Syifa Arsya. Yuk silahkan yuk. Kami dari kelompok 9 menjelaskan LKPD kegiatan 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Malaya Setiaji, absen 34. Saya absen RT Gatama absen 6. Saya Naura Fafandila Seno, absen 27. Untuk saya Novel Leni Juliana, presensi 30. A adalah R dikali cos alpha. Kemudian sin alpha rumusnya adalah depan menjadi miring, yaitu sumber kiri. Jadi N. Jadi penulisan titik Y A adalah R kali sin alpha. Atau alfa. Nah. Oke. Boleh. Ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas atau ada yang mau menanggapi? Aman? Oke, silakan ditutup. Nanti saya close dulu. Sekian penjelasan materi LKPD kegiatan 1 dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana spidolnya, Dek? Oke. Kenapa Mutia mau nanggapi? Boleh loh. Kita perhatikan ini. Ini ada rotasi. Ini ada titik A. Saya perkuat ya. Ini ada titik A. Titik A benda. A berarti XA, YA. Ketika dia diputar sebesar theta itu kan sudut berlawanan arah jarum jam, nilainya kan positif. Di sini dia muncul bayangannya A aksen bayangannya berarti X aksen A, Y aksen A. Nah, dari sini kok bisa muncul tadi XR cos alpha? Didapat dari sini. Cos alpha samping per miring atau cosami, samping per miring. Samping ini kan ini kan X, miringnya kan R. Berarti di sini ada X per R. Berarti ketika ditanya X, R kali cos, ya dapat 1. Terus kemudian ada sin alpha, sin demi depan per miring. Ini alpha ya, sama-sama alpha ya. Depannya siapa? Ini kan? Depannya Y. Miringnya siapa? R. Sehingga di sini Y sama dengan R sin. Benar ya? Tepuk tangan dong buat kelompoknya Syifa. Kelompok 9. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Muhammad Habib Kurniawan, presensi 21. Saya Gedi Safaul Evalia, presensi 10. Saya Natasha Saputri Arwan, presisi 26. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai LTPD yang nomor 1. Ada yang sudah menemukan? Kalau yang lain? Sudah. Teman-teman mohon didengarkan. Jadi kita misalkan koordinat titik A itu X dan Y. Terus kita pakai rumus yang tadi yang cos theta min sin theta cos theta itu pakai X dan Y di sini. Jadi kan ini udah diketahui A aksennya men akar 2 dan akar 2. Kita taruh di sini nanti. Misalkan karena theta sama dengan 45 derajat, maka ini disubstitusikan ke tetanya 45 derajat. Disubstitusikan semua. Terus yang ini juga disubstitusikan ke sini. Hasil dari cos 45 derajat itu setengah akar 2 semuanya, alhamdulillah sama semuanya. Kemudian yang bagian ini dikalikan terhadap X dan Y. Hasilnya itu segini. Terus setelah didapat hasil ini, kemudian didapatkan persamaan ini ditaruh sini, itu sama dengan men akar 2. Dan yang bawah ini ditaruh sini sama dengan akar 2. Paham? Ya, terus kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Setengah akar 2X min setengah akar 2Y sama dengan min akar 2 ini kita kurangkan dengan persamaan 2. Kemudian hasilnya min akar 2Y sama dengan min 2 akar 2. Nah, ini kenapa kok bisa jadinya Y sama dengan 2 ini? Kalau kita uraikan itu seperti ini. Kan ini min dengan min, jadi kita hilangkan minnya. 2 akar 2Y sama dengan 2 akar 2. Kemudian ini kita uraikan lagi, akar 2 kali Y sama dengan 2 akar 2. Kita pindah ruaskan. Y sama dengan 2 akar 2 per akar 2. Kita coret sehingga Y sama dengan, Perhatikan ya, akar 2Y, bukan di dalam akar itu akar 2Y. Kira ya? Akar 2Y. Tadi saya langsung punya Habib biar lebih cepat. Berarti di sini akar 2Y, akar 2Y. Jadi langsung saja akar 2Y ini ya. Bukan akar 2Y itu sama saja dengan akar 2 kali Y, bukan. Tapi ini dari awal sudah akar 2 dikali Y. Ini kan perkalian toh? Mana? Iya. Iya kan? Iya. Iya. Nah, 2 akar 2 kali Y, bukan 2 akar 2Y. Kan ya? Iya. Ya, terima kasih Bu Mita. Nah, dari hasil uraian tadi kita dapatkan Y sama dengan 2. Terus kita substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Ini Y kita substitusikan. Nah, ya Allah, bismillah. 2. Kemudian kan ini setengah akar 2 kali 2. Kita coret. Jadinya setengah akar 2 X dikurangi akar 2 sama dengan min akar 2. Terus kita pindah ruaskan, jadinya kan nanti di sini min akar 2
ditambah akar 2 jadinya 0. Jadi 1/2 setengah akar 2x sama dengan 0. X sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena setengah akar 2x sama dengan 0. Misal ini dipindah luas ke sini, jadinya akar 2x sama dengan 0 kali 2 kan berapapun kali 0 sama dengan 0. Jadinya hasilnya tetap 0. Akar 2x sama dengan 0. Terus kita juga pindah luaskan yang akar 2. X sama dengan 0 kali akar 2. Hasilnya tetap 0. Jadinya X sama dengan 0. Jadi 0 itu tidak hilang, tapi memang 0. Ada. Tidak apa-apa. Ya, terus setelah diketahui nilai dari Y dan X itu jadi koordinat titik A yaitu 0,2. Nah ini hasilnya koordinat A, titik A sama dengan 0,2. Gak ada pertanyaan kan? Nah, silakan kalian kerjakan kuisnya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Oke, jangan lupa ya. Sudah dikirim semua? Dalam bentuk JPEG atau PDF? Semua? Dalam bentuk JPEG atau PDF? Oke, kalau sudah saya mau nanya dulu. Tetap nanti ada refleksi yang kalian isi di Google Form. Saya kirimkan lagi. Kemarin masih ada yang kurang. Nanti yang refleksi kemarin. Terus ternyata ada yang kelewat belum ngisi. Nanti ini diisi sekalian. Setelah rotasi refleksinya diisi ya. Iya, Bu Nina. Tapi saya nanya dulu. Hari ini kita belajar apa? Rotasi. Bagaimana dengan pembelajarannya? Ada kesulitan apa? Awal-awal untuk mendapatkan persamaannya. Iya. Oke. Terus kira-kira apa yang perlu kalian perbaiki untuk persiapan ulangan, terus nanti tes? Jadi belajar itu kalau hanya belajar di sekolah bisa di sekolah, terus nanti kamu nggak belajar lagi nggak kamu ulangi lagi di rumah, ya pasti lupa. Jadi tetap harus dipelajari kembali. Oke. Besok setelah rotasi kita belajar apa? Dilatasi. Ya, kalian siapkan di rumah, kalian pelajari baik-baik di rumah, siapkan aja nanti biar supaya ketika kita ketemu di pertemuan berikutnya pembelajarannya jauh lebih lancar. Sekarang siap-siap rapikan meja kursinya, pulang, siap-siap pulang, berdoa dulu. Tapi berdoa dulu baru nanti pulang. Dirapikan dulu yuk, dikosongkan meja kursinya, terus silahkan dikembalikan kursinya di posisi yang semula. Sekarang aja. Yuk berdoa. Siapa yang mimpin doa? Habib. Berdoa mulai. Amin. Berdoa saya kepada yang dulu. Berisa. Selamat sore. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum.